Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sapaan Tuhan lewat bacaan Injil hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya, serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur, tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetapi mereka semua diam saja. Saudara-saudariku, semua orang yang hadir mengamati Yesus dengan saksama. Bagaimana seseorang dapat menikmati hidangannya jika ia selalu diamat-amati? Alih-alih menikmati makanan, keinginan untuk tetap berada di tempat itu pun akan segera sirna. Adalah pengecut yang sekedar mengamat-amati namun tidak mampu menyampaikan langsung, yang mengamat-amati hanya untuk mencari-cari kesalahan. Maka kemudian Yesus mengambil alih untuk menyampaikan apa yang tidak berani mereka sampaikan. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Tetapi mereka semua diam saja. Mereka mau mencari-cari kesalahan pada perkara yang tidak bisa mereka tentukan kebenarannya. Akhirnya kita tahu dengan pasti bahwa mereka yang mau mencari-cari kesalahan tidak peduli pada kebenaran. Yang mereka tahu hanya bagaimana caranya mencari celah untuk mempersalahkan. Maka Yesus tetap teguh pada satu kebenaran, bahwa kebaikan harus dilakukan kapan saja, apalagi pada hari Sabat, hari yang dikuduskan untuk Tuhan. Sungguh sangat disayangkan jika kita terlalu banyak membuang waktu untuk mengamati orang lain, lalu menjadi orang yang lupa mengamati diri sendiri. Kita sibuk mencari-cari kesalahan orang, akan tetapi lupa memperbaiki diri sendiri. Dan pada akhirnya, kebenaran akan berbicara dan tak ada yang mampu membantahnya. Yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa hidup kita sudah cukup layak berada dekat dengan kebenaran itu. Saudara-saudariku, keselamatan itu tidak tergantung dari sebanyak apa
kita menemukan kesalahan orang lain, seberapa banyak kita menemukan aturan yang dilanggar. Pada dasarnya, keselamatan merupakan tindakan yang dimulai dari dalam diri, meskipun orang lain tidak melakukannya. Semoga marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber segala kebenaran hidup, sudilah kiranya Engkau menghindarkan kami dari kecenderungan mencari-cari kesalahan sesama kami. Semoga kami dapat melihat ke dalam diri kami dan menemukan kehadiran-Mu, sehingga kami hanya melakukan yang baik dan benar di hadapan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.